Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Arbidia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan keuangan. Laporan keuangan itu terbagi atau terdiri dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi informasi tentang pemasukan, pendapatan, dan pengeluaran biaya dari transaksi keuangan suatu perusahaan dagang dalam satu periode tertentu. Dan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama periode tertentu dan merupakan pelengkap atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga ada neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Yang keempat ada laporan arus kas. Arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan. Oke, selanjutnya laporan audit. Laporan audit terdiri dari yang pertama manfaat pemeriksaan akuntansi. Manfaat pemeriksaan akuntansi. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh eksternal auditor atau KAP sebagai pihak yang independen dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut. Yang pertama, pihak perusahaan yang diaudit. Yang kedua, pihak-pihak luar perusahaan yang diaudit. Yang ketiga, pihak pemerintah dan badan hukum. Selanjutnya, jenis pemeriksaan akuntansi. Yang pertama, ditinjau dari luasnya pemeriksaan. Audit dibedakan menjadi yang pertama general audit, yang kedua special audit. Yang ditinjau dari jenis pemeriksaannya, audit dibedakan menjadi yang pertama manajemen audit, yang kedua compliance audit, yang ketiga internal audit, yang keempat komputer audit. Jenis-jenis opini akuntan. Menurut SPAP PSA 29 SA seksi 508 ada 5 jenis pendapat akuntan, yaitu yang pertama pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Yang ketiga pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat pendapat tidak wajar. Yang kelima pernyataan tidak memberikan pendapat. Yang keenam pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang ketujuh pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Yang kedelapan pendapat wajar dengan pengecualian. Yang kesembilan pendapat tidak wajar. Yang kesepuluh pernyataan tidak memberikan pendapat. Unsur-unsur laporan audit. Yang pertama judul laporan audit independen. Yang kedua alamat pihak yang memberi penugasan. Yang ketiga paragraf pendahuluan. Yang keempat paragraf ruang lingkup.